Halo Libra, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Vilneria. Apa kabar Libra semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Libra selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema reading kita hari ini yaitu yang nyata untukmu di bulan April. Jadi, persiapkan mentalmu. Oke, aku langsung saja shuffle kartunya. Di sini Libra fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah legendary reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Libra di luar sana ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Libra harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke Libra, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat Libra apa yang akan terbaca untuk di kartu tarot ini Libra. Oke, fokus ya. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Four of Swords. Di kartu keduanya sudah ada Queen of Swords. Di kartu ketiga ada The Devil dan di kartu keempatnya sudah ada Four of Wands. Kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini sudah ada Gemini, Libra, Aquarius, sudah ada Capricorn dan ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Libra semuanya. Oke Libra, langsung aja kita lihat di kartu pertama ada Four of Swords ya, yang nyata untukmu di bulan April. Jadi persiapkan mentalmu, ini berhubungan dengan ide-ide dan pemikiran ya. Persiapkan di sini hal-hal yang akan hadir dan akan datang ya. Memang situasinya cukup melelahkan. Beban pikiran kamu yang mungkin begitu luar biasa rumit. Mungkin dalam satu hubungan nampaknya ada sedikit pertengkaran atau miscommunication ya, bisa jadi masih suasananya antara kamu dan dia belum menemukan satu kesepahaman sehingga perlu untuk kamu bisa ya mungkin calling down untuk bisa merefleksikan ke dalam diri, melakukan suatu perenungan ketika suasananya lebih tenang, lebih coba untuk bisa kontrol ya diri masing-masing. Maka di bulan April ini ya kamu bisa mengambil suatu keputusan yang pikiran kamu juga rileks ya, lalu akan menemukan rasa bahagia dan kedamaian dalam diri kamu ya. Dulu diambil dari contoh untuk bisa menenangkan sejenak, calling down yang membuat situasinya lebih damai dulu ya, tenang. Jika itu di kartu pertama, dan banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa akan hadir, akan datang di dalam kehidupan kamu ya. Jika kamu di sini lelah ya, nggak ada salah untuk beristirahat sejenak, tetapi jangan sampai kamu di sini menyerah. Jangan sampai di sini kamu pasrah. Kamu harus fokus kembali dan kamu harus memikirkan segala sesuatunya untuk kedepannya, bukan saat ini tetapi dampak untuk kedepannya seperti apa. Jika kamu bermalas-malasan, hanya bersembunyi, hanya mungkin di sini pasrah dengan keadaan, ya kamu tidak akan bisa merubah atau merombak segala sesuatu dalam kehidupan kamu. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya, ya aku melihat di sini kamu mencoba untuk bisa mengambil suatu keputusan tegas ya, artinya ada suatu peran yang bisa. Jadi ketika peran ini muncul ya, kamu hadir ya, maka akan ada suatu perubahan positif. Bisa jadi mungkin dalam satu hubungan ya, tadi kamu mengambil suatu keputusan, ketegasan untuk bisa mungkin menyelesaikan masalahnya dengan tentu, dengan pikiran jernih, dengan hati yang tenang ya. Artinya tentu tidak tersulut oleh emosi, lalu mencari suatu solusi ataupun jawaban agar bisa lepas dari permasalahan yang bisa jadi mungkin di bulan April ini cukup dapat ya memperhatikan ya apa sesuatu hal yang kamu inginkan ya. Perlu satu ketegasan dan mengambil suatu keputusan baik, bijak di dalam hubungan atau pekerjaan, bisnis, karir ya saat ini sedang kamu jalani. Itu yang aku lihat untuk di kartu kedua ini. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya, di sini sudah ada kartu The Devil ya.
efek ya sisi negatif yang sangat kuat dalam diri kamu di bulan April. Hal yang jelas mungkin dalam hal pekerjaan, coba kamu lebih sisihkan diri kamu ya, tunjukkan etos kerja yang baik, profesional, bertanggung jawab. Jadi jangan mungkin di sini kamu seperti cuek gitu aja loh gitu kan, atau banyak yang kurang konsentrasi. Lalu coba bangun kembali etos kerja baik ya, tunjukkan sikap profesional kamu, jangan loyo di sini, jangan ngoyo gitu loh ya. Kamu dapat bekerja sehingga ini akan membantu memudahkan kamu di dalam segala hal yang ingin kamu sampaikan, yang ingin kamu raih atau selesai. Bisa jadi ya bukan hanya soal pekerjaan ya, mungkin sisi negatif dalam kebiasaan kamu yang mungkin kurang baik, hal-hal negatif mungkin berbeda atau terlalu banyak dalam mungkin ya sesuatu hal yang kurang baik ya, atau kamu yang berenergi maskulin terlalu memikirkan kesenangan kamu saja ya kan, terlalu mungkin di sini yang menghabiskan waktu kamu untuk ya sesuatu hal yang sangat merugikan kamu ya, minum-minuman di sini ya kan, memakai obat terlarang, itu merugikan diri kamu loh ya. Itu akan seperti terlihat mempengaruhi kamu. Jadi banyak untuk hal yang penting yang menghilangkan sisi negatif itu semua harus kamu tinggalkan. Ya, kamu cukup kuat ya untuk melewati kehidupan kamu yang tidak baik ini, dan kamu harus mengupgrade diri kamu menjadi diri kamu yang baru, meninggalkan segala hal-hal negatif jika kamu ingin meraih keinginan dan harapan kamu di dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kamu memiliki keyakinan dan kemauan, semuanya bisa terrealisasikan. Dan di kartu keempatnya ya, di sini sudah ada Four of Wands. Aku lihat dalam diri kamu ya kemampuan yang dilambangkan oleh sesuatu hal yang mungkin membara ya, berhubungan dengan satu benda ya. Ketika sudah kamu perbaiki hal-hal yang belum sebelumnya tadi, maka ada sesuatu hal yang kamu raih, ada satu celebration, artinya pencapaian ya, sesuatu yang kamu inginkan akan terwujud karena kamu sudah meninggalkan sisi-sisi negatif kamu ya. Mungkin dalam satu hubungan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih, atau dalam pekerjaan akhirnya akan ada satu apresiasi diberikan kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Coba perbaiki semuanya penuh dengan keyakinan dan niat dari dalam dirinya kamu di sini. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Love Oracle Cards-nya. Kembali fokus Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum membaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu ya. Karena sesuatu yang dipaksakan juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan setiap langkah, setiap tindakan, atau segala sesuatunya di sini. Oke ya, kita shuffle ulang. Ya, fokus. Di sini sudah ada Ascending, di kartu keduanya sudah ada Grill Talks, dan di kartu ketiganya ada Edition. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Love Oracle Cards ini. Yang nyata untukmu di bulan April, jadi persiapkan mentalmu. Seperti ada kenaikan dari karir kamu, usaha kamu, atau bisnis kamu. Ya, karena kamu sudah benar-benar memfokuskan diri kamu kembali dalam melakukan suatu usaha. Ya, dalam melakukan suatu pekerjaan dan bisnis kamu lebih bisa memfokuskan diri kamu karena ada satu target besar yang ingin kamu raih. Sehingga di bulan April ini kamu akan merasakan ada sesuatu hal yang naik ya, terutama dalam hal finansial kamu, karena kamu sudah bisa benar-benar fokus ya. Kamu sudah mampu melampaui banyaknya hambatan, rintangan ya. Kamu sedang belajar saat ini untuk lebih memperkuat diri kamu dalam segala hal ya. Untuk apapun ujian cobaan yang akan hadir, yang akan datang, kamu sudah mempersiapkan itu semua gitu loh. Kamu sudah siap juga untuk fase baru di dalam kehidupan kamu ya. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya, di sini sudah ada Grill Talks ya. Untuk di kartu kedua ini ya, akan ada satu obrolan ya yang mungkin sudah lama tidak kamu lakukan gitu loh. Kamu yang mungkin masih sendiri, masih single, dalam bulan April ini seperti akan ada seseorang yang mencoba menghubungi kembali kamu ya, tetapi bukan mantan kamu ya. Bisa saja seseorang yang dulunya pernah kamu kenal ya, seseorang yang dulunya pernah suka sama kamu, tetapi dia tidak melihat peluangnya karena kamu sudah memiliki tambatan hati yang lain, dan saat ini
Dia mencoba mendekati kamu karena dia melihat peluang itu. Ya, dia memberanikan diri, ya kan, menelpon kamu, berkomunikasi dengan kamu secara intens ya. Di sini dia berusaha untuk mengatakan perasaannya, tetapi dia juga berpikir bahwa jika mengatakan perasaan lewat telepon itu membuat dia seperti tidak gentle. Maka dari itu mungkin dia di sini ingin mengajak kamu bertemu, ya kan, entah ada buka bersama di luar gitu loh, ya, tetapi berdua saja gitu ya. Kamu yang mungkin sempat tersipu karena dulunya juga kamu pernah merasakan rasa yang sama dan kamu langsung merasa nyaman gitu loh. Ya, nyaman karena ada dia hadir di dalam kehidupan kamu. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya ada addiction ya, ada kecanduan ya, kecanduan dengan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk hal baiknya ya nggak apa-apa, tetapi kalau untuk hal yang negatifnya jangan sampai kamu kembali lagi ke hal yang ranahnya yang tidak baik di sini ya kan. Mulai minum-minum lagi, mulai memakai obat terlarang lagi, itu tidak baik, itu tidak perlu untuk kamu seperti kecanduan ke hal-hal tersebut, tidak boleh. Ya, kamu harus putuskan rantai itu. Atau dalam satu hubungan, kamu terlalu mencintai pasangan kamu yang dulu sehingga kamu di sini tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, di saat kamu sudah lepas, jangan pernah mengingat dan mengenang setiap kejadian yang dulunya pernah terjadi. Ya, itu akan membuat kamu di sini tidak akan pernah bisa move on gitu loh. Ya, padahal di sini aku melihat banyak loh orang yang mungkin mencoba untuk mendekati kamu, mencoba untuk memenangkan perasaan kamu dan mencoba untuk mengutarakan hatinya, tetapi karena kamu masih terikat dengan sesuatu hal yang di masa lalu kamu, membuat mereka mungkin ingin mundur gitu loh, ya. Kamu selalu membandingkan dia yang seseorang yang sekarang dengan mantan kamu yang dulu, ya. Itu nggak akan membuat seseorang nyaman berada di dekat kamu. Oke, kita lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Aku ingatkan kembali bahwa ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Oke, fokus ya. Kita akan lihat apa yang akan terbaca untuk di kartu oracle cards ini. Di kartu pertamanya sudah ada action, dan di kartu keduanya di sini sudah ada added possibilities. Kita akan lihat apa yang terbaca dari kedua kartu oracle cards ini. Yang nyata untukmu di bulan April, jadi persiapkan mentalmu. Aku melihat untuk di kartu pertama ini seperti kamu melakukan suatu tindakan ya. Memang berhubungan dengan kartu tarot tadi, ketika kamu selalu berupaya, berusaha melakukan suatu aksi ya, suatu aksi nyata untuk suatu bentuk tindakan. Ada semangat yang sangat luar biasa hadir dalam diri kamu di bulan April ini. Artinya kamu mungkin sangat on fire ya, lalu tidak menyerah begitu saja, berusaha untuk bisa meraih apa yang selama ini mungkin kamu cita-citakan. Jadi tidak ada kena lelah, tidak menyerah. Atau bila dikaitkan di bulan April dalam satu hubungan, bisa jadi untuk kamu yang memiliki pasangan, ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, mengejar kamu, lalu mungkin ada suatu perasaan yang kuat. Ketika dia melihat kamu, mungkin ada suatu yang ia ungkapkan, namun kamu masih belum membuka ruang untuk dia ya bisa membuka ya ruang untuk dia ya di dekat kamu. Kamu saat ini lebih mengejar ya kan sesuatu ketertinggalan. Kamu lebih action ya kan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu di sini. Jadi mungkin kamu yang masih single, kamu yang masih sendiri, tidak ingin lagi bukan tidak ingin lagi, tetapi tidak ingin dulu ya kan memikirkan untuk kisah asmara, karena kamu masih ingin mengejar sesuatu hal, karena takutnya jika kamu memikirkan hubungan asmara sementara di sini kamu sibuk mengejar sesuatu hal yang ingin kamu kejar, ya itu tidak akan balance, karena kamu sulit untuk menyeimbangkan sesuatu hal. Kita lihat untuk di kartu terakhirnya ya, kemungkinan yang datang di dalam kehidupan kamu ini banyak, karena aku melihat banyak pintu-pintu yang terbuka, banyak pintu-pintu peluang untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan yang akan hadir di dalam kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kondisinya, jangan melewatkan kesempatan ini begitu saja, karena belum tentu kesempatan yang baik ini akan hadir untuk kesekian
harinya atau keesokan harinya gitu loh. Ya, maka jika kamu melihat banyak peluang yang hadir, cobalah kamu menetapkan hati dan keinginan kamu. Inginnya seperti apa dan inginnya bagaimana. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar Libra tidak ketinggalan ya untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye-bye.